Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rezani dari Prodi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta dengan NIM 153210126. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah retorika dengan tugas video yang menjelaskan terkait konsep dan manfaat retorika dalam kehidupan sehari-hari. Retorika dapat diartikan sebagai ilmu berbicara atau berpidato. Dengan retorika, kita dapat memahami keterampilan untuk menggunakan bahasa secara efektif. Dalam ilmu komunikasi, retorika dapat diartikan sebagai cara pemakaian bahasa sebagai seni yang didasarkan pada suatu pengetahuan atau metode yang teratur. Sedangkan menurut teori retorika dari Aristoteles dan Cicero, retorika dapat diartikan sebagai gaya atau seni berbicara baik yang dicapai berdasarkan bakat alami atau talent maupun keterampilan yang dilatih secara teknis secara berkala. Dalam retorika, komunikasi lisan dibagi menjadi dua, yaitu dialogika dan monologika. Pada komunikasi monologika mengacu pada komunikasi yang hanya bersifat satu arah, misalnya seperti pidato, ceramah, ataupun presentasi. Sedangkan dialogika merupakan komunikasi dua arah yang melibatkan komunikan juga sebagai komunikator, sehingga mereka bisa bertukar pesan. Komunikasi ini terjadi pada diskusi, debat, ataupun negosiasi. Dalam bukunya yang berjudul Retorik, Aristoteles mengenalkan 3 konsep retorika. Yang pertama adalah etos atau kredibilitas, yang kedua adalah logos atau logika, dan yang ketiga adalah pathos atau emosi. Dalam retorika, Erving Goffman mengemukakan satu konsep yang dikenal dengan konsep dramaturgi. Konsep dramaturgi merupakan suatu konsep yang mengibaratkan kehidupan manusia sebagai suatu kehidupan yang ditampilkan di atas panggung sandiwara. Dalam hal ini, manusia diibaratkan sebagai pemeran dalam suatu pertunjukan di panggung. Panggung tersebut terdiri dari front stage atau panggung depan dan juga backstage atau panggung belakang. Panggung depan menampilkan personal front berupa penampilan dan manner yang dilihat oleh banyak orang, seperti yang kita lihat pada panggung sandiwara. Sedangkan backstage itu menunjukkan sisi lain yang tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, ada 5 hal penting yang perlu diperhatikan dalam retorika. Yang pertama, artikulasi atau kejelasan. Yang kedua, kecerdasan. Yang ketiga, penghargaan. Yang keempat, argumentasi. Dan yang kelima adalah keamanan. Nah, yang pertama adalah artikulasi atau kejelasan. Di sini maksudnya adalah bagaimana kata demi kata yang diucapkan dari mulut kita itu bisa jelas didengar dan diterima oleh komunikan, sehingga maknanya tidak berubah. Yang kedua adalah kecerdasan. Di sini yang dimaksud kecerdasan adalah bagaimana pemahaman dan penguasaan materi kita terhadap yang kita sampaikan kepada orang lain, sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu kita benar-benar menguasai materi tersebut. Selanjutnya adalah penghargaan atau apresiasi. Dalam hal ini penghargaan dilakukan untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, penghargaan untuk diri sendiri itu bisa dalam bentuk menggunakan pakaian yang rapi dan percaya diri ketika kita menyampaikan sesuatu. Sedangkan penghargaan kepada orang lain dapat berupa etika kita ketika berkomunikasi, misalnya melakukan eye contact atau kontak mata. Yang keempat adalah argumentasi. Dalam hal ini, setiap komunikator wajib memiliki argumen yang kuat yang mendukung pernyataan-pernyataan yang ia kemukakan. Dan yang terakhir adalah keamanan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan keamanan adalah ketika kita menyampaikan sesuatu harus menggunakan suatu kata atau diksi yang benar-benar jelas dan kita pahami, supaya tidak menjadi bumerang kepada kita. Karena ketika kita menyampaikan sesuatu yang tidak kita pahami, kita justru akan mendapat bumerang dari hal tersebut karena kita tidak bisa menjelaskan dengan baik yang kita sampaikan. Nah, setelah kita mempelajari dan melatih diri kita dalam 5 aspek retorika di atas, kita akan mendapat beberapa manfaatnya. Yang pertama, kita bisa pandai dalam berbicara dan merangkai kata ketika kita melakukan public speaking di depan umum. Terus yang kedua, kita bisa memahami pentingnya intonasi ketika berbicara dengan lawan bicara. Yang ketiga, kita akan lebih mudah dalam bertukar ide dan gagasan kepada orang lain. Dan yang keempat, kita juga bisa lebih menghargai lawan bicara. Sekian dari saya Rezani. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.